Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sudah selayaknya sebagai warga negara Indonesia, kita mesti tahu apa yang menjadi program-program pemerintah. Bahkan lebih daripada itu, kita juga mesti tahu apa yang menjadi program unggulan, apa yang menjadi program strategis yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu program unggulan yang merupakan program strategis adalah Sekolah Rakyat. Memang banyak di antara kita yang sudah mengetahui tentang sekolah ini. Tetapi tidak sedikit juga di antara kita yang belum mengetahui secara memadai, secara mendasar tentang sekolah rakyat ini. Oleh sebab itu bisa menimbulkan salah paham, salah pengertian, bahkan menimbulkan kritik dan berbagai konsep yang salah yang lainnya. Saya selaku penyuluh informasi publik dari Komdigi Republik Indonesia mau memberikan pemahaman yang mendasar, yang memadai bagi kita tentang sekolah rakyat ini. Nah, pertama-tama kita mesti tahu tentang latar belakang dari sekolah rakyat ini. Sekolah rakyat ini dikenal sebagai program Presiden kita, Presiden Prabowo, untuk menolong anak-anak mengentaskan kemiskinan. Secara latar belakang, terdapat transmisi kemiskinan antar generasi pada keluarga penduduk Indonesia. Ya, orang tua dengan pendidikan rendah cenderung memiliki anak dengan pendidikan rendah di masa depan. Lalu kemudian faktor ekonomi keluarga menjadi alasan paling dominan penyebab anak putus sekolah. Kemudian juga kita harus sadari bahwa kira-kira 2045 ini kita mengalami bonus demografi yang luar biasa. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu artinya bahwa jumlah penduduk dengan usia produktif itu jauh lebih banyak, yaitu usia 15 sampai 60 tahun dibanding dengan jumlah penduduk yang non produktif. Penduduknya banyak sekali yang usia produktif. Itu maksudnya bonus demografis. Nah, oleh sebab itu maka perlu kita persiapkan diri ya. Kemudian ini arahan dari Pak Presiden ya. Pertama, membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian sekolah rakyat berbentuk asrama agar pendidikan, kesehatan, dan lingkungan berkualitas. Lalu sekolah rakyat ini nanti diperuntukkan pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Pembangunan sekolah rakyat dirintis tahun ini ya, tahun 2025 dan 2026. Targetnya 200 sekolah rakyat. Kemudian diharapkan pada tahap berikutnya tiap sekolah harus mampu menampung 1.000 orang siswa berdiri di atas lahan 8 hektar. Nah, lalu ini ada motonya ya, cerdas bersama, tumbuh setara. Ini juga menjadi masalah yang sering terjadi di masyarakat kita ya. Ada orang menganggap dirinya lebih hebat, lalu orang lain diremehkan, orang lain dianggap tidak hebat, orang lain dipandang rendah. Pemerintah tidak mau, Pak Presiden tidak mau terjadi hal ketimpangan seperti itu. Jadi sekolah rakyat mendorong kecerdasan kolektif, bukan individualisme sempit. Sekolah rakyat juga mengedepankan kesetaraan kesempatan, bukan kesenjangan sosial. Lalu sekolah rakyat menumbuhkan solidaritas, bukan kompetisi yang timpang. Nah, ini ada 3 kunci sekolah rakyat. Memuliakan wong cilik, orang-orang yang selama ini tidak dianggap, itu diberdayakan, dimuliakan. Yang menjangkau yang belum terjangkau, dan ketiga memungkinkan yang tidak mungkin. Ini hal-hal yang penting ya. Saya pernah bertemu orang, dia meremehkan orang lainnya, dia malas salaman, dia merasa dirinya sudah banyak duitnya, dia merasa dirinya orang hebat, dia merasa jijik dengan anak-anak kampung, dia merasa jijik dengan kita. Nah, ini tidak boleh terjadi ya. Anak-anak itu memiliki hak yang setara. Justru mereka-mereka yang sombong itu sebenarnya yang tidak layak dimuliakan. Mengapa? Karena mungkin penghasilan keuangan mereka itu dari hasil yang tidak baik, dari hasil kejahatan, dari hasil korupsi, dari hasil tipu-tipu, dari hasil kecurangan. Nah, ini yang salah malah sebenarnya. Justru anak-anak yang tidak berdosa ini harus dimuliakan. Bagaimana
bahasa terapannya memuliakan wong cilik ini artinya memberikan penghormatan, memberikan fasilitas sekolah unggulan, memberikan pelayanan terbaik, menumbuhkan percaya diri bahwa mereka setara dan berdaya. Semua difasilitasi oleh negara. Itu maksudnya memuliakan wong cilik. Nah, visi dari sekolah rakyat adalah mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Lalu visinya adalah memberikan pendidikan berkualitas untuk siap menempuh pendidikan lanjutan. Kemudian menanamkan pola pikir pantang menyerah. Lalu kemudian siapa saja muridnya? Nanti dijelaskan lebih lanjut. Ada 3 ya. Mereka dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Miskin ekstrim ini maksudnya sangat miskin ya. Kemudian mereka yang lolos seleksi. Nah, jadi ada yang lolos seleksi. Mereka yang mendapatkan izin orang tua untuk tinggal di asrama. Nanti anak-anak yang sekolah rakyat itu akan tinggal di asrama. Guru-gurunya adalah guru ASN dan guru dari lulusan PPG yang sudah lolos seleksi. Ya. Di mana saja sekolah rakyat dibangun, diharapkan setiap kabupaten kota terdapat sekolah rakyat. 165 titik dimulai pembangunan secara bertahap tahun 2025. Nanti kita lihat tempat-tempatnya ada di Jawa, ada di luar Jawa. Nah, Bapak Ibu, ada kesalahpahaman di sini, ada kritik. Bahkan ada di suatu sekolah dalam pernyataan pemimpinnya mengatakan, apa itu sekolah rakyat? Emang sekolah ini bukan sekolahnya rakyat. Emangnya kita ini bukan rakyat. Nah, sebenarnya itu suatu istilah yang dipakai untuk mereka-mereka yang akan ditolong, yang akan dibangun, yang akan disekolahkan dari keluarga-keluarga miskin dan sangat miskin, ya, miskin ekstrim. Jadi di sini kita kemukakan apa bedanya sekolah rakyat dengan sekolah umum, ya. Kalau sekolah umum itu siswanya umum, tapi ini khusus ya dari keluarga miskin, mereka yang lolos seleksi, ya. Dari sistem belajarnya juga, kalau sekolah umum itu ya pulang ke rumah, habis sekolah ya pulang. Sementara di sekolah rakyat itu anak-anak itu tinggal di asrama. Dari segi kurikulum itu ada kurikulum khusus, diutamakan tentang karakter, kepemimpinan, keterampilan, dan keagamaan. Sementara sekolah umum itu kurikulum nasional, ya. Pendidikan vokasi tersedia di SMK. Kepemimpinan dan bela negara terbatas pada ekstrakurikuler. Itu sekolah umum. Lalu kemudian soal pembiayaan, ini sekolah rakyat ini 100% gratis ya. Ya, walaupun di sekolah-sekolah umum negeri dibilang gratis, tetap ada bayarnya juga. Tapi kalau sekolah rakyat ini gratis, tinggal di asrama semua gratis. Jadi Bapak Ibu, sekolah rakyat itu walaupun sekolah untuk orang-orang miskin, tetapi tidak boleh diremehkan. Itu dibuat fasilitas sedemikian sebagaimana tadi yang dikatakan memuliakan wong cilik. Ya, saya dengar bahwa anak-anak itu sedang disiapkan satu anak diberikan fasilitas satu laptop. Kita harus tahu bahwa anak-anak ini harus diberdayakan. Ada saja di antara anak-anak ini sebenarnya yang putus sekolah, yang tidak bisa sekolah, punya potensi, punya IQ yang hebat, punya kemampuan kepemimpinan, mampu berpolitik dengan baik. Tetapi karena dia miskin, dia tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah, oleh sebab itu negara hadir memberikan kesempatan itu kepada anak-anak. Sehingga kita mendapatkan kesempatan yang sama. Sehingga anak-anak mendapatkan kesempatan. Kalau dia pintar, walaupun dia miskin, dia mendapatkan kesempatan. Suatu saat kelak menjadi pemimpin yang hebat. Dia bisa berprestasi olahraga, prestasi musik, prestasi akademik, dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ini dia keutuhan kompetensi dari sekolah rakyat. Yang pertama, pintar secara akademis. Yang kedua, berkarakter, ya, punya perilaku yang baik. Yang ketiga, juga punya keterampilan, punya keahlian, ya. Nanti di sana didapatkan keahliannya di mana, keterampilannya, dan semua karakter mereka itu dibuat
jauh lebih baik. Nah ini ya sekolah rakyat miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Jadi anak-anak dimuliakan, kemiskinan juga diminimalkan bahkan dientaskan. Jadi ada semua fasilitas, ada cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, siswa sekolah rakyat dan keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan, ya, mendapatkan bantuan sosial lengkap, ya, mulai dari program keluarga harapan, sembako, program atensi, ya. Nah, difasilitasi menjadi anggota koperasi desa dan nanti ada 3 juta program rumah bersubsidi, mereka akan mendapatkan itu. Jadi saya ulangi lagi, ada keunggulannya dari sekolah rakyat ini. Ada pemeriksaan kesehatan gratis. Mereka tinggal di asrama. Lalu ada seragam sekolah yang dibiayai oleh negara. Tidak seperti di sekolah-sekolah umum ya, sedikit-sedikit mesti ganti baju, mesti beli di sekolah. Kemudian talent mapping ya. Jadi digali dia punya bakat dan kemampuan di mana. Kompetensi dasar akademik ya. Ya, ada kompetensi tentang bahasa, matematika dan literasi digital. Lalu kemudian juga konsumsi ya. Dapat makan 3 kali sehari dan snack 2 kali sehari sesuai standar gizi yang memadai. Lalu penguatan kedisiplinan ya, disiplin. Lalu perlengkapan sekolah semua diatur, disiapkan oleh pemerintah. Ya, ada dukungan pembelajaran digital juga ya. Jadi sekolah ini sekolah elit sebenarnya ya dari segi perlakuan seperti ini. Jadi Bapak Ibu, sekolah rakyat ini bukan sekolah yang diremehkan. Justru sekolah ini sekolah elit ya, dipersiapkan, ada seleksinya secara ketat ya. Namun demikian sangat diutamakan bagi rakyat yang miskin ekstrim. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa mendaftar? Apakah sekolah ini sudah ada di daerah kita masing-masing? Coba cari informasi, bisa dicari informasi lewat mulut ke mulut, lewat para penyuluh, lewat pemerintahan desa, atau juga cari langsung informasi di link berikut. Ya. Nah, ini dia linknya. Nah, ini mekanismenya. Ada 2 mekanisme pendaftaran ya. Pertama-tama dari pihak sekolah mendatangi tempat-tempat desa-desa yang dilihat ada anak-anak punya potensi untuk diajak mendaftar menjadi peserta didik sekolah rakyat. Kemudian juga bisa pendaftaran partisipatif, yaitu anak orang tua calon peserta didik langsung mendaftarkan diri di sekolah rakyat. Nah, pemeriksaan kesehatan mengetahui gambaran kondisi kebugaran dan kesehatan dasar calon peserta didik pada setiap jenjang pendidikan sekolah rakyat. Nah, nanti mereka-mereka yang sudah lolos seleksi administratif, nah diadakan lagi pengecekan data calon siswa meliputi data kependudukan, surat pernyataan persetujuan wali murid, deskripsi profil orang tua, serta pengecekan tentang status kemiskinannya. Nah, itu maksudnya desilnya ya. Oke. Jadi kita mesti siap-siap mempersiapkan diri mendaftarkan anak-anak kita. Yang sudah lulus nanti akan diadakan kunjungan dan wawancara ya. Kemudian lalu ditetapkan melalui pengumuman ya. Lalu peserta didik yang dinyatakan diterima akan melakukan pendaftaran ulang. Saya ulangi sekali lagi bahwa sekolah rakyat ini adalah gagasan Presiden Prabowo yang berdiri di atas yang lemah dan mengubah nasib dengan ilmu dan cinta. Sahabat, kita bisa raih mimpi selama kita bekerja keras. Jangan malas, belajarlah berjuang untuk meraih mimpi. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang
bangsa.